Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wa hatta wa bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به والسماء والطارق. Wassamai demi langit wa tariqan apa yang datang di malam hari namanya tariq. Aslinya itu kullu atin lailan. Aslinya tariq kullu atin lailan. Setiap yang datang di malam hari itu namanya tariq. Wa min di antara yang datang itu apa? An-nujum, bintang-bintang. Ditulungi halailan karena nampaknya bintang itu, munculnya bintang itu di malam hari. Maka nujum juga dibahasakan tariq. Dinamakan tariq kullu ma dhahara bil laili kaitan makan. Semua apa yang nampak di malam hari itu namanya tariq. Kemudian dimaknai dengan luas. Summiya bihi kullu ma dhahara mutlaqan lailan. Apa saja yang ada di malam hari ataukah di siang hari itu juga masuknya tariq. Bukan hanya malam saja, siang juga yang datang namanya tariq. Karena dalam hadis juga Nabi pernah mengatakan doa a'udzubika min syarri tariqil laili wan nahar. Aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang datang di malam dan siang hari. Illa tariqan, kecuali yang datang yang teruku bil khair ya rahman. Kecuali yang datang membawa kebaikan ya Allah. Maknanya berlindung hanya dari yang datang yang berupa keburukan, kebaikan tidak. Jadi diambil dari kata turuk. Turuk itu artinya ngetok pintu, namanya turuk. Bahasa Arabnya turuk
akhirnya dok anjing. Sumyan al-ati lailan, kemudian dinamai dengan yang datang di malam hari. Karena apa? Karena kalau datang di malam hari mestinya perlu ketok pintu, sehingga diartikan atin lailan, kemudian diartikan qorib. Maka Allah pakai bahasa wasama di Allah. Wa ma adraka muqtarib. Wa ma dan apa adraka yang bisa kamu pahami. Wa ma dan apa adraka yang bisa kamu pahami. Maknanya wa ma adraka, tahukah kamu, itu dalam bahasa simpel. Ilmuka, ilmu kamu itu apa? Maqtariku, tarik itu apa? Kalau dipecah-pecah satu-satu, ngartikannya seperti itu. Wa ma apa adraka yang bisa memahamkan kamu. Maknanya apa? Ilmu kamu apa? Maqtariku, tarik itu apa? An-najmus saqib. An-najmus saqib. Tarik itu adalah an-najmu, bintang. Diartikan bintang apa? Suraya. Namanya bintang suraya. Tapi ada yang mengartikan najm itu kullu najmin, semua bintang namanya najm. Tapi di sini ada juga mengatakan maksudnya najm di sini ya bintang suraya. As-saqib yang bersinar tajam. Al-mudhi'u litabbihi awdalan, yang bersinar bercahaya karena tembusnya sakit itu pada kegelapan. Bidau ini dengan cahayanya itu dia bisa menembus kegelapan. Di sini tempatnya itu dikatakan ada di langit yang ketujuh, bintang suraya itu. Dan di sana memang hanya ada satu bintang itu, tidak ada yang lain. Kemudian dikatakan kalau bintang itu telah mengambil posisinya dari langit, maka dia akan turun. Maka nama ada. Kemudian balik lagi ke tempatnya semula yang ada di langit ketujuh. Jadi ini bintang suraya itu naik turun. Maka mesti dia punya jalan yang satu. Nah, jalan yang satu miliknya bintang suraya itu namanya tarik. Ada mengatakan seperti itu. Allah a'lam. An-najmus saqib. Tarik itu apa? An-najmus saqib, bintang suraya yang ada di langit yang ketujuh yang cahayanya bisa nembus kegelapan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setelah Allah bersumpah demi apa? Langit, demi tarik bintang ya. In kullu nafsin, sungguh setiap orang, setiap jiwa, lamma 'alaiha hafiz, sungguh pasti ada penjaganya. Setiap orang itu ada yang menjaganya. Wal hafid minal malaika yafadu amalaha min khairin wa syarrin, yaitu dari golongan malaikat yang menjaga amal perbuatannya manusia itu. Amal perbuatan yang dua mesti khairin sama syarrin, kebaikan sama keburukan. Dan di sini katakan hafid minal malaika, penjaga dari malaikat itu mungkin yang dimaksud adalah al-hafidh minal ahad wal afad, malaikat yang menjaga dari ahad, penyakit juga afad, konco boyo. Afad, kalau ahad penyakit, hama atau apa saja yang rusak, itu sebenarnya
dalam setiap diri orang itu ada malaikat yang menjaga. Nah itu jumlahnya wa huwa asyaratun bil laili. Ganti-ganti, bukan setiap waktu dia terus 10 tugas malam, yang 10 tugas siang. Ini setiap Bani Adam, ya, bukan 10 ini seluruh manusia, tapi 10 malaikat tugas malam, nanti 10 malaikat tugasnya siang. Maka dibahasakan lamatul malaikat itu ada, bisikan malaikat itu ada dalam diri kita. Sebaliknya bisikan syaitan juga ada. Sehingga dalam hati kita ternyata itu tempat ajang pertempuran antara malaikat sama syaitan. Maka juga hati itu dibahasakan oleh Imam Ghazali seperti halnya padang Sahara, yang di situ kumpul malaikat dan setan yang selalu bertengkar untuk ngajak si fulan itu kebaikan, yang setan ngajak keburukan. Kalau orang itu beriman, maka Allah akan tugasi untuk dia itu 160 malaikat. Yadukuna anu kama yaduku anus atil asal al-buka anil buka. Layaknya madu yang dikerumuni oleh lalat. Saking banyaknya bukan lalatnya tawonnya. Bahasanya tapi sama di sini, dubab ya, lalat, tawon, dubab. Jadi hatinya seseorang itu seperti madu yang dikerumuni oleh malaikat. Tawonnya itu sampai nggak kelihatan, 160 malaikat. Itu kalau orang yang beriman. Maka sehingga umpama ya, di wakala abdillah nafsihi, diserahkan itu orang kepada dirinya masing-masing, bukan diserahkan kepada malaikat, sekedip mata saja, maka tentu itu akan dicaplok setan. Hatinya seorang atau orang tersebut itu jiwanya akan dicaplok setan. Maka ditugasi sampai sebegitu sayangnya Allah kepada manusia, 160 malaikat ditugasi untuk menjadi wakil manusia. Belum lagi tadi yang 10 siang 10 malam. Banyak malaikat dalam diri kita itu. Tapi nggak kalah banyaknya dengan setan juga. Setan juga banyak. Kemudian untuk menjaga amal perbuatan kita itu, maka di dalam diri kita juga ada lagi malaikat raqib sama atid. Tugas nyatat amal perbuatan juga. Tapi di sini juga ada yang mengatakan al-hafidh itu Allah. Mana yang menjaga diri kita itu ya Allah, bukan siapa-siapa, Allah. Maka memang yang jaga itu Allah, maka ada Allah punya malaikat yang tugasnya sebagai katib, juru tulis. Siapa ya? Itu malaikat banyak, bukan ribuan lagi, dari Nabi Adam sampai yaumul kiamat. Itu malaikat selalu ada yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan. Banyak jenis malaikat. Fal yanzurul insanu mimma khuliqa. Fal yanzur, maka hendaknya melihat, memperhatikan al-insan manusia. Pandangan nazar i'tibarin, dengan pandangan ambil pelajaran. Fal yanzur, perhatikan. Mimma khuliqa, dari apa khuliqa? Dia itu diciptakan. Mimma khuliq, dari apa dia itu diciptakan. Jadi setelah Allah itu menceritakan setiap jiwa itu ada yang menjaga, yaitu dari kalangan malaikat, maka
lepas itu Allah wasiat pesan kepada manusia untuk apa? Memperhatikan dulu di awal penciptaan dia itu seperti apa, mimma khuliq, dari apa dia itu diciptakan. Fal yang perhatikan, khuliqa mimma'in dafiq, dia itu diciptakan mimma'in dari mani, dari air dafiqin yang memancar, lintifaqin minar rajul wal mar'ah, maknanya air yang muncrat ya. Dan mesti kalau keluar itu muncrat, enak, dibasahkan mimma'in dafiq, dari setetes mani yang muncrat, memancar, dari laki minar rajul wal mar'ah, laki perempuan, fi rahimiha, yang ada di rahimnya seorang wanita itu. Dititipkan air mani itu di rahimnya seorang wanita. Keluarnya dari mana itu air? Dia khruju min baini sulbi wa tara'ib, air itu keluar min baini sulbi, dari antara tulang punggungnya laki-laki, wa tara'ib, dan tulang dadanya perempuan. Wallahu a'lam, penelitiannya seperti ini kalau Allah. Jadi air mani itu keluar dari tulang punggung laki-laki, yang perempuan dari tulang dada dia itu. Seperti itu. Malah dia mengatakan, Imam Qurtubi, beliau maninya laki-laki itu keluar dari dimal, otak, kemudian turun sampai mengumpul di saya ini, biji belir kita itu juga kumpul di situ. Lalu yang lucu mimpi ini surga tara'ib. Ini selaras dengan firman Allah. Wallahu a'lam. Innahu ala ruj'ahi laqadir. Setelah kamu itu manusia itu memperhatikan, mau memperhatikan ciptaan dari awal dulu itu, dia tidak ada, diadakan oleh Allah dari setetes mani. Innahu, sesungguhnya Allah, ala raj'ihi, untuk mengembalikan manusia itu, membangkitkan manusia setelah mati, laqadir, benar-benar berkuasa, menciptakan dari setetes mani mampu. Manusia usaha untuk bagaimana mengumpulkan mani laki dan perempuan dari suami istri, kemudian diolah, dibiarin agar bisa menjadi manusia gitu. Kadang dengan izin Allah berhasil, kadang gagal. Ratusan juta dia keluarkan untuk menggabungkan mani laki dan perempuan itu suami istri, maka kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Sudah ratusan juta dia keluarkan malah gagal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu susah payah seperti itu ya, untuk menjadikan seorang manusia. Begitu juga untuk mengembalikan manusia setelah mati, itu Allah kuasa. Layaknya mudahnya Allah menciptakan. Nah, kalau kita manusia menciptakan lebih susah daripada merobohkan gitu ya. Membangun lebih susah daripada merobohkan. Bangunnya bertahun-tahun gitu kan, roboh cuma sekejap habis. Itu manusia. Tapi Allah nggak ada bedanya dalam menciptakan dan membangkitkan, mematikan. Mudah bagi Allah. Yauma tublas sarair, yauma tublas, pada hari ditampakkan as-sarair, rahasia-rahasia hati, keimanan, akidah, niat yang ada dalam hati kita, Allah tahu, dan itu semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia hati. Wallahu a'lam. Famalahu min quwwatin wala nasir. Famalahu, maka tidak ada bagi manusia untuk
mengingkari kebangkitan. Tidak ada. Min kuwatin, dari kekuatan pun yang bisa menghalangi awal dari siksa Allah. Wala nasir, dan juga tidak ada penolong yang bisa menolak dari siksa Allah. Min kuwatin wala nasir, tidak ada kekuatan, tidak ada penolong untuk mengingkari atau melawan siksa Allah. Apalagi kalau datangnya tiba-tiba, siksa itu datangnya tiba-tiba. Kalau umpama dikasih tahu 1 minggu sebelumnya, kemudian sudah persiapan melawan siksa Allah, adab Allah, siapin 1 minggu nanti tak kasih bencana kamu. Disiapin matang-matang sekalipun tidak akan mau. Pamalahu min quwwatin wala, apalagi tiba-tiba. Jadi plus-plusnya tidur ternyata 12 sampai kuburan. Alhamdulillah. Wassama'i dzatir raj'i, wassama'i dan demi langit dzatir raj'i yang mengandung hujan. Kalau ilmu otaknya manusia, hujan itu apa? Nguapnya air lah. Tapi kalau ilmu Allah, wassama'i dzatir raj'i, langit dzatir raj'i yang mengandung hujan, al-matar bi'audhi lahir, dan itu setiap waktu kita dikasih hujan oleh Allah. Nyatanya nggak ada panas juga hujan. Nguapnya kapan yang mengambil laut? Memang Allah ciptakan langit itu dzatir raj'i, mengandung hujan. Wal ardi dzatis sad'a, dan demi bumi dzatis sad'a yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Asyaqa'an nabat, ya, bumi dibelah oleh Allah, merekah, kemudian itu merekah dari biji-bijian, ya. Jadi ketika kemarau, itu namanya biji-biji petai Cina pada jatuh, tersiram hujan sekali dua, besok pagi sudah pada tumbuh. Itu siapa yang menumbuhkan? Allah. Walau bila tersadar, bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, mereka memunculkan tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, inna sesungguhnya Al-Quran laqaulun fasl, sungguh firman Allah yang memisahkan antara hak dan batil. Laqaulun fasl, sungguh firman Allah yang memisahkan antara yang hak dan batil. Wa ma huwa bil hazl, wa ma huwa, dan bukanlah Al-Quran itu bil hazl, isinya senda gurau, permainan, kebatilan, nggak ada. Hak, kebenaran, isinya apa? Wa ma huwa bil hazl, bukan senda gurau. Innahu, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, yaitu mereka merencanakan tipu daya, kaidah, tipu daya yang jahat. Maknanya apa? Mereka mau menipu Nabi, membunuh Nabi. Itu tipu dayanya orang kafir, sampai mereka ingin membunuh Nabi. Wa aqidu kaida, dan aku Allah pun membuat rencana, yaitu tipu daya juga. Ini selaras wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu diantara amalan yang dibaca, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu apa namanya? Mereka orang-orang kafir menipu Allah. Wa makaru wa makarallah, Allah juga menipu mereka. Kalau mereka merasa menipu Allah, Allah juga menipu mereka. Wallahu khairul makirin. Kalau umpama pintar-pintaran nipu, Allah lebih pintar nipu. Dibaca wallahu
khairul makirin. Allah itu zat yang paling mahal nipu. Jika dibaca orang mu'alaf, Allah tukang nipu kayak hambanya. Tidak, karena orang-orang kafir mereka nggak mau iman kepada Allah, nampak berbuat baik, harusnya dapat pahala, gugur nggak dapat pahala. Kita orang beriman kadang-kadang ditipu oleh Allah. Kita merasa menipu Allah, bukan merasa, tapi kita menipu Allah nggak sadar. Kita beramal, tapi nggak untuk Allah. Ya, harusnya beramal untuk Allah, tapi kalau kita beramal tidak untuk Allah, bahasanya tipu Allah. Nanti diganti Allah akan tipu kita di akhirat. Kita merasa membawa pahala yang banyak karena amalan kita banyak bergunung-gunung, sampai di akhirat ternyata kita tidak dapat apa-apa, ditipu oleh Allah. Orang kafir juga seperti itu, merasa menipu Allah, di akhirat ternyata mereka nanti ditipu Allah. Boleh di dunia menipu Allah, tapi nanti di akhirat dia akan ditipu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya surga milik dia, ternyata dimasukkan neraka karena tidak iman kepada Allah. Ya itu nagaida wa itu kaida. Allah yang menipu mereka, mereka menipu Allah, Allah juga menipu mereka. Istidrajuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi penjerumusan Allah kepada mereka yang tidak diketahui mereka. Dikasih dunia yang banyak, melimpah ruah, ya, hidupnya enak, serba. Karena besok dipotong. Makanya disembelih dulu, ya. Layaknya ayam kota yang putih. Dikasih makan, dimpani terus yang banyak sampai gemuk 3 bulan, ya. Bahkan kurang 1 bulan kadang-kadang sudah dipanen. Ternyata dimpani bukan mau dikasih hidup enak, malah dipotong. Orang-orang kafir yang tidak beriman seperti itu, dikasih dunia yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di mata Allah dunia itu tidak ada nilainya, walaupun hanya dibandingkan satu helai sayap nyamuk, tidak ada nilainya. Bahkan dibahasakan oleh Nabi layaknya bangkai yang dikerumuni anjing. Itulah dunia. Maka dikasihlah orang-orang kafir itu dengan dunia yang melimpah, karena besok dipotong oleh Allah. Allah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahil. Maka berilah tangguh wahai Muhammad al-kafirina, orang-orang kafir itu. Amhilhum. Berilah mereka kesempatan berbuat baik. Auzirhum maknanya ruwaidah, untuk sementara waktu, maknanya di waktu yang sebentar. Walaupun ratusan tahun hidupnya di zaman dulu itu dibahasakan ruwaidah, sementara waktu atau waktu yang sedikit. Apalagi di zaman akhir yang hanya puluhan tahun, itu sangat ruwaidah, dikit sekali. Nah itu waktu yang sebentar itu oleh Allah, famahilil kafirina amhilhum. Nabi itu diperintah oleh Allah, famahil, berilah tangguh itu waktu wahai Muhammad al-kafirina, orang-orang kafir. Amhilhum, berilah mereka kesempatan untuk berbuat baik. Jadi Nabi diperintah juga untuk memberi kesempatan orang kafir, barangkali mereka mau tahu. Apa Allah nggak tahu? Allah Maha tahu mana yang akan taubat, mana yang tidak bertaubat nanti sampai mati. Allah Maha tahu. Allah mengajarkan kepada nabinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah itu ya sampai mati. Tidak pandang itu orang
Allah, ini mau orang nggak bakalan iman, nggak bakalan taubat sampai mati, tidak boleh gitu. Siapapun yang didakwahi diajak untuk iman, kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada dia, barangkali kita ajak mereka, dia terus menerus nanti ada hidayah yang diberikan oleh Allah pada waktunya. Sehingga Nabi, walaupun ini orang nggak iman, saya berharap anak cucunya ada yang iman sama saya. Kan Nabi seperti itu, saking sayangnya kepada umat itu seperti itu. Maka kita selalu umat Nabi ya, belajar bagaimana menyayangi orang itu tidak hanya dari zahirnya saja, tapi bagaimana kita pandang rohaniahnya. Kita sayangi mereka, bagaimana nanti bisa bareng-bareng masuk surga. Bagaimana kita sayangi mereka itu bisa bareng-bareng sholat jamaah. Itu bentuk sayangnya kita kepada tetangga kita, keluarga kita yang luar biasa. Ketimbang sayang dikasih harta, kita ajak untuk taat, itu bentuk cinta kita kepada keluarga tetangga. Itu memang yang dicita-citakan, diharapkan Nabi SAW, bagaimana umatnya itu berbondong-bondong masuk surga, bukan berbondong-bondong menjadi orang kaya. Semoga Allah SWT bimbing kita, semoga kita, dan kita bisa menjadi hambanya yang istiqomah di dunia wal akhirah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.